Thank you Fahira. Halo teman-teman semuanya, thank you banget nih yang udah bisa join di sesi Zenius hari ini. Jadi mungkin di sini mau sharing singkat aja nih tentang Zenius itu apa gitu ya. Aku pilih temanya Find Your Muse with Zenius gitu. Karena memang yang selalu aku tekankan ke teman-teman fresh graduate kita yang baru join di Zenius atau ke adik-adik intern yang di sini adalah cari pekerjaan yang memang itu adalah muse kalian gitu ya. Jadi ketika bangun pagi, hari Senin tuh ya, biasanya I hate Monday, tapi ini I love Monday karena pekerjaannya kalian sukain gitu. Jadi begitu bangun jangan yang ya harus ke kantor lagi gitu ya. Nah, di sini mungkin Zenius bisa sedikit kasih insight apakah ini adalah pekerjaan yang cocok untuk kalian atau enggak, dan ini adalah company yang cocok untuk kalian atau enggak. Tuh, nah mungkin sebelum itu aku mau share sedikit video dari Zenius supaya teman-teman yang mungkin belum pernah dengar Zenius itu apa atau ketukar sama merek yang serupa gitu ya, yang namanya hampir mirip-mirip, bisa tahu nih Zenius itu apa. Bentar lagi ujian, tapi nggak ngerti-ngerti. Ah, tolong! Nih, biar Zenius yang bantu. Ada ratusan ribu video materi dan latihan soal yang bikin ngerti konsep. Ngantuk nih merhatiin pelajaran. Mending merhatiin opa aku. Oh, Mbak Jera. Di Zenius ada live class seru sama tutor terbaik yang pasti bikin kamu perhatiin terus. Bisa nggak ya, anak kayak aku masuk PTN, udah ranking paling jelek, ujian berat dulu. Sini aku kasih tahu, pakai Zenius teruji efektif. 7 dari 10 penggunanya lolos UTBK. Zenius Adaptive Learning punya beragam solusi untuk semua masalah belajar. Bareng Zenius, jadi cerdas beneran bisa mulai dari mana aja. Oke, jadi itu sedikit aja gitu ya mengenai Zenius itu apa. Kita adalah bimbel online atau online learning platform di Indonesia. Aku akan jelaskan lebih lanjut lagi nih untuk detailnya itu akan seperti apa. Oke, pertama mungkin aku akan sharing tentang vision dan mission-nya dari Zenius gitu ya. Untuk misinya kita dulu nih. Nah, biasanya kalau di Zenius itu kita sering sebutnya itu CCA. Cerdas, cerah, dan asik gitu ya. Jadi di sini to shape smarter, brighter, and more fun atau more cool Indonesia gitu ya. Asik itu agak susah nih kalau kita harus translatein ke bahasa Inggris gitu. Tapi yang ingin kita tunjukkan asiknya di sini adalah belajar itu bisa menyenangkan, bukan sesuatu yang bikin ngantuk, bukan sesuatu yang harus dihindari gitu ya, tapi belajar itu bisa menyenangkan. Nah, untuk visinya Zenius itu apa? Kita punya visi to spark the love of learning in everyone, everywhere, and to question everything. Nah, jadi memang to question everything itu bisa dibilang salah satu nilai yang sangat kita tekankan ya di Zenius. Critical mindset, critical thinking itu sangat penting, bukan hanya untuk aplikan kita, bukan hanya untuk user kita, tapi untuk employee-employee kita juga ini kita tekankan gitu. Tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang bodoh, semua pertanyaan itu adalah pertanyaan yang harus dijawab baik secara logika atau seperti apa, tapi critical mindset itu sangat penting kalau untuk di Zenius. Nah, oke, mungkin ini quick aja untuk our milestone gitu ya. Jadi Zenius itu adalah pioneer edtech di Indonesia. Kita adalah yang pertama nih di Indonesia untuk dari sisi online education seperti ini. Jadi pertama kita didirikan itu di 2004 ya. Waktu itu kita masih offline dulu nih, hanya ada Sabda, Pak Medi, dan hanya sedikit aja waktu itu tutornya. Kemudian kita berkembang di 2010 kita launch nih website kita waktu itu. Jadi kita adalah first bimbel yang punya website-nya gitu secara online. Kayak gitu. Kita launching untuk zenius.net. Nah, kemudian di Juli 2019 kita launching untuk mobile apps-nya kita. Waktu itu kita sudah ada 80 lebih content library yang ada di dalam aplikasinya. Kemudian di Q4 2019 itu kita receive our Series A funding, kemudian kita juga introduce our new CEO ya, Mr. Rohan Monga, dia adalah former COO-nya dari Gojek. Nah, kemudian di Juni 2020, di situ kita launching live streaming classes-nya kita, terutama untuk produk Ultima dan Optima. Kalau yang sebelumnya mungkin hanya recorded classes ya, di Juni 2020 ini kita launching untuk live streaming classes-nya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingat purple billboard yang di depan SCBD waktu itu, sempat kita viralin juga tuh di TikTok, di Twitter dan yang lain-lain, itu adalah ketika kita launching ini nih, live streaming classes-nya. Nah, kemudian di 2021 kita launching our Zen Core, di mana kita juga ada OCR Solving
problemnya, kemudian ada adaptive learning-nya. Kalau misalnya teman-teman sudah ada yang download aplikasinya, bisa dicobain ya Zencore-nya, kita bikin dalam bentuk gamification supaya lebih menyenangkan lagi. Nah, jadi mungkin yang di bawah ini kita bisa, ini highlight-nya juga gitu ya. Kita adalah one of the largest content library karena kita adalah the oldest gitu ya. Saat ini kita punya lebih dari 125.000 library soal. Kemudian pasti master tutor yang nggak usah ditanyain lagi nih, untuk dari skill ataupun pengalamannya mereka seperti apa dalam hal mengajar. Kemudian kita masih nomor 1 nih dalam 17 tahun sebagai untuk test prep for university, terutama untuk UTBK-nya gitu ya. Kemudian karena kita juga adalah balik lagi yang tertua, kita punya largest alumni pool yang track record-nya mereka juga sudah bisa dibuktikan nih, bisa dicek di LinkedIn mereka masing-masing, itu sudah oke-oke banget gitu. Nah, oke, this is mungkin quick aja nih untuk our management-nya sekarang ada siapa. Tadi di CEO position itu ada Mr. Rohan Monga, kemudian kalau disebut Zenius pasti yang sudah paling familiar itu adalah Sabda gitu ya. Sabda itu adalah our CEO, tapi I-nya itu adalah education. Jadi dia memang fokus dalam membentuk edukasi yang kita present ke user kita di Zenius itu seperti apa. Kemudian kita ada Mas Wisnu sebagai our co-founder dan head of curriculum. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk kurikulum yang digunakan dan dibahas di Zenius itu akan seperti apa. Kemudian kita ada Mbak Amanda sebagai Chief of Teachers Initiative. Karena di Zenius, walaupun main user kita itu adalah siswa, kita juga tidak lupa nih, siswa pasti butuh guru gitu ya. Jadi kita ada produk yang kita khususkan untuk guru, kita sebut Zenius untuk guru, dan Mbak Amanda itu bisa dibilang adalah otak di balik produk tersebut. Gitu. Oke, nah kalau ditanya, why Zenius gitu ya, kenapa sih Zenius, apalagi kalau sekarang kan udah banyak banget gitu ya produk-produk yang serupa, kenapa harus usernya pilih Zenius, dan kenapa nih teman-teman juga kalau mencari pekerjaan harus pilih Zenius gitu. Nah, di Zenius kita tidak meminta siswa-siswa kita itu menjadi yang terbaik gitu ya, untuk harus juara kelas, harus selalu nilai ujian nasionalnya itu paling tinggi gitu, enggak. Tapi kita encourage mereka untuk love what they learn, understand the knowledge, and develop their critical thinking skills. Balik lagi tadi ya, question everything itu sangat penting. Nah, kita ingin tanamkan love what they learn gitu, karena kalau misalnya hanya menghafal, itu satu malam juga bisa lupa gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah paham akar permasalahannya, ketika permasalahan itu dimodifikasi, kalian sudah ngerti nih cara membahasnya seperti apa. Jadi kita ajarkan dari core-nya, dari akarnya gitu ya. Kan sering ada yang bilang gitu ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, begitu juga dengan pembelajaran nih. Kalau kalian tidak kenal dengan materinya, tidak cinta dengan pelajarannya, dihafal berkali-kali juga akan lupa gitu. Tapi di Zenius, dengan cara-cara kita yang lebih interaktif dan lebih entertaining, kita harapkan siswa-siswa itu bisa lebih menyukai pelajarannya, sehingga mereka nggak akan lupa nih, sampai kapanpun untuk pelajarannya. Gitu. Nah, mungkin ini sedikit sneak peek aja ya, perks of works kalau misalnya teman-teman join di Zenius gitu. Banyak yang nanya gitu ya, career growth-nya seperti apa, benefit yang diberikan itu seperti apa. Jadi ini hanya highlight singkat aja nih teman-teman, untuk perks kerja di Zenius itu seperti apa. Pertama kita career growth itu kita pasti akan selalu ada performance review ya untuk setiap posisi, nanti akan ada step untuk promotion-nya juga. Kemudian kita sometimes buka juga nih untuk internal hiring. Internal hiring itu apa? Internal hiring itu adalah move cross division gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang join-nya itu IT gitu, tapi teman-teman ada skill juga nih di kreatif gitu, bisa bikin animasi atau bisa ngegambar, pengen join ke divisi kreatif gitu. Nah, once kita open internal hiring, teman-teman bisa coba. Ya. Kemudian di Zenius kita selalu mengajarkan atau membentuk employee-employee kita untuk menjadi seorang leader, seorang pemimpin gitu ya. Nah, salah satu programnya sekarang kita ini ada mentorship program, itu kita kerjasama juga dengan program dari Kemendikbud ya, untuk Kampus Merdeka. Jadi once kalian itu sudah eligible untuk dijadikan mentor, nah kita bisa pilih kalian untuk jadi mentor di program Kampus Merdeka ini. Nah, di sini kalian tidak hanya mengajari, tapi juga akan diajarkan cara menjadi seorang leader itu seperti apa. Tuh, nah, kemudian kalau sedikit sneak peek untuk benefitnya, pasti mungkin ini standar ya, di beberapa company juga mungkin ada pastinya BPJS, kemudian insurance coverage. Nah, di Zenius kita mungkin tadi sudah disebut sama beberapa panelis juga, gitu. Kalau di masa WFH pasti banyak yang stres gitu ya, cabin fever gitu, karena nggak pernah kemana-mana gitu. Nah, dari sisi Zenius, kita sangat memperhatikan juga kesehatan mental dari employee kita. Jadi kita ada EAP. EAP itu adalah Employee Assistance Program,
yaitu kita sediakan sesi counseling secara online, kita kerjasama dengan salah satu vendor, di mana employee-employee kita bisa melakukan counseling nih ke psikolog, gitu. Jika mereka merasa butuh teman curhat gitu ya, mereka bisa pilih mau by chat, mau by phone call, mau by video call, terserah. Kita sediakan sesi dan platformnya, seperti itu. Nah, kemudian juga alat kerja ini pasti akan kita sediakan. Nah, kalau teman-teman yang datang ke office, yang WFO, itu juga kita sediakan free lunch gitu ya. Jadi kita memang meminimalisir teman-teman itu keluar-keluar untuk jajan gitu ya. Di kondisi seperti sekarang kayaknya jangan dulu deh keluar-keluar untuk jajan. Jadi kalau memang udah ke kantor, ya udah, stay fokus di kantor aja, makan siang kita sediakan. Seperti itu. Dan kita ada banyak banget activities, terutama karena sekarang kita masih hybrid dan kebanyakannya kita masih WFH. Jadi memang interaksi atau engagement online itu kita perbanyak gitu ya. Jadi kita banyak activities yang di sini kita bikin semacam ekstrakurikuler. Nanti akan aku jelaskan juga nih ekstrakurikulernya apa sih yang di Zenius. Oke, ini dia. Kalau sekolah itu biasanya pasti ada ekskul ya, teman-temannya ada ekskul catur, ada yang paduan suara, ada yang English club, banyak-banyak, macam-macam gitu. Nah, di Zenius kita juga ada ekskul nih. Ini memang adalah semacam komunitas yang kita buat untuk teman-teman employee kita, supaya mereka bisa menyalurkan hobi, bisa rilis stres. Kalau di psikologi ada yang kita sebut sebagai katarsis gitu ya, supaya kita bisa lebih engage dan bisa lebih relax aja nih. Gitu. Nah, yang pertama kita ada gamers. Gamers itu apa? Gamers ini adalah community untuk pecinta games. Gitu. Jadi yang suka dengan gaming, PUBG, Mobile Legends, atau games apapun gitu ya, macam-macam gamesnya ada, kita sering ngadain sesi secara online, atau kalau memungkinkan di office dengan jumlah yang terbatas, kita juga pernah melakukannya waktu itu. Ini memang fokus pada pencinta games. Nah, kemudian kita ada ZELF. ZELF ini adalah komunitas untuk pencinta olahraga, gitu ya, baik olahraga yang bulu tangkis, badminton, futsal, atau mungkin yang kayak body combat, terus zumba, gitu ya. Nah, ini adalah komunitas untuk mereka. Kemudian kita ada Zarangheo. Nah, Zarangheo ini adalah komunitas untuk pencinta Korea, gitu ya, Korean culture. Kebetulan aku yang lead untuk saat ini Zarangheo ini, dan kemarin kita sempat ada belajar Hangul bareng gitu ya, basic Hangul dan Korean conversation. Kemudian kita juga bahas-bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Korea di ekstrakurikuler ini. Nah, kemudian kita ada Zotaku. Zotaku ini untuk yang pencinta Jepang-Jepangan nih, anime, cosplay, manga gitu ya, untuk ngegambar. Di sini kita sering adakan sesi juga yang berbau dengan Jepang-Jepangan. Nah, kemudian kita ada Zen Stage. Zen Stage itu adalah bagi yang suka performing arts, main musik, ngeband, teater, drama, itu kita sediakan Zen Stage. Nah, biasanya kita ada jadwal rutin juga untuk Zen Stage, di mana ngelihatnya nanti akan aku kasih tahu juga nih ke teman-teman. Nah, kemudian kita ada Zinema. Zinema ini adalah ekskul yang dikhususkan untuk pencinta movies, yang suka nonton film, yang suka discuss tentang film, gitu ya, film-film terbaru ataupun yang sudah rilis dari beberapa tahun yang lalu. Di sini kita sering adakan sesi diskusi atau mungkin kita bikin sesi nonton bareng juga. Tuh, nah, terakhir nih bagi pencinta politik, pencinta debat gitu ya, kita ada Zenfil, filosofi. Di sini kalian bisa debat, bahas topik-topik apa aja gitu. Sering diadakan sesi untuk diskusi juga di sini. Bagi kalian yang tertarik bisa join di ekskul yang ini. Nah, tadi itu adalah ekskul yang di Zenius gitu ya. Terus bisa lihatnya di mana? Nah, saat ini kita punya 2 akun employer branding yang bisa teman jadikan acuan untuk melihat gimana sih kehidupan para employee Zenius seputar kehidupan kerjanya di Zenius gitu ya. Makanya kita beri nama di balik Zenius. Akun ini sudah tersedia di Instagram dan TikTok. Jadi ini semacam sneak peek apa yang terjadi di balik layar dari cara pembuatan konten kita, atau mungkin event-event yang ada di dalam Zenius-nya sendiri gitu, atau mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat lowongan kerja yang sedang open, itu di balik Zenius juga kita sering posting nih untuk lowongan pekerjaan. Biasanya sebulan sekali itu kita akan infokan, baik untuk yang FTE, full time employee, ataupun yang internship, kita juga sering posting di sini gitu. Nah, dan untuk yang Zen Stage tadi, biasanya itu di hari Jumat malam, itu kadang kita sering adain live session juga, dan bisa ditonton dari di balik Zenius. Jadi kalau pengen lihat gitu ya, gimana sih performance anak-anak Zenius dalam hal ngeband, itu udah oke-oke banget, teman-teman bisa lihat nih, di balik Zenius. Oke, nah, jadi inilah beberapa list vacancies yang sekarang available dan open untuk fresh graduate.
gitu ya. Ini semuanya sudah kita masukkan ke dalam Prospel, jadi teman-teman bisa cek di job portalnya Prospel gitu ya, list-list posisi-posisi yang ada di sini detailnya itu seperti apa. Nah, seperti note yang aku cantumkan di bawah ini ya, untuk posisi kreatif itu seperti animator, ilustrator, graphic designer, harus provide untuk portofolionya, baik berupa link ataupun berupa PDF gitu. Karena itu adalah hal yang akan kita review dari portofolionya. Kita nggak terlalu lihat background pendidikannya gitu ya. Kita tidak terlalu lihat jenjang apa namanya pendidikannya dari SD, SMP, SMA enggak, fresh graduate bisa, nggak harus dari background yang seni rupa gitu. Itu juga nggak apa-apa, tapi kita akan sangat melihat dari portofolionya teman-teman. Bisa dicek di Prospel, bisa go to Prospel kalau tertarik, dan bisa langsung apply aja dari sana. Oke, mungkin sekian Fahira pemaparan dari Zenius. Ya, baik. Mungkin langsung ke Q&A ya. Ini udah ada beberapa yang menanyakan. Oh. Dari Anonymous sih ini. Mau nanya Kak, kira-kira memungkinkan nggak untuk kerja sebagai intern sambil kuliah? Atau harus ambil cuti kuliah dulu gitu? Mungkin untuk internship position yang ada di Zenius tuh memungkinkan nggak gitu? Oke, nah kenapa tadi internship tidak aku masukkan gitu ya? Karena memang untuk di tahun ini kita hiring internship itu sudah selesai, kan ini udah Desember gitu ya teman-teman, udah nanggung gitu. Nah, tapi kalau di tahun depan kita akan open lagi. Nah, jalur internship di Zenius itu ada 2, yang pertama itulah jalur mandiri, artinya apply langsung ke Zenius, dan yang kedua itu ikut program Kampus Merdeka, karena kita kerjasama gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya yang ingin intern di sini, kita tidak tidak ada patokan sih sebenarnya, tapi biasanya kita akan mencari yang minimal sudah di semester 5 gitu. Kenapa? Karena kalau masih semester 4, semester 3 takutnya kelasnya masih terlalu padat gitu ya. Sedangkan untuk beban kerja di Zenius ini bisa dibilang mungkin sama dengan beberapa company panelis tadi yang udah jelasin, kita akan kasih project nih untuk si internnya untuk mereka kerjain gitu. Nah, takutnya kalau kalian masih kelasnya harus ambil 24 SKS gitu ya, terus ditambah beban kerja di sini, jam kerjanya juga, takutnya kalian kewalahan gitu. Karena kemarin ada salah satu anak internku yang nangis sampai gitu, karena dia diceritain sama kakak kelasnya, "Oh intern gampang kok, kalian cuman datang aja duduk di meja gitu ya, terus nggak ngapa-ngapain, paling cuman update-updatein data." Beda kalau di startup itu pasti space-nya akan beda gitu ya. Jadi biasanya kita akan lebih fokus ke yang semester 5 sampai akhir, atau yang sudah fresh grade ingin cari internship dulu sebelum cari full time, kita akan lebih fokus ke mereka sih, supaya tidak memberatkan merekanya juga. Oke, baik Mbak Tiara. Nah, untuk internship sendiri kira-kira prospeknya untuk di-hire sebagai full time di Zenius gimana nih? Oh, itu tidak usah ditanyakan, sudah banyak gitu ya, baik di divisi HR sendiri ataupun di divisi lain itu sudah banyak gitu. Bahkan sekarang nih anak-anak intern kita yang masih ongoing sudah banyak yang dilirik gitu ya untuk dijadikan full time gitu. Karena memang salah satu tujuannya kita pasti itu ya, kita akan groom mereka ketika mereka intern. Kalau memang mereka performance-nya oke, bisa kita tarik sebagai full time. Dan kalau memang saat itu di divisi itu ada kebutuhan untuk slot tertentu gitu ya. Nah, jadi sangat memungkinkan, ada banyak banget teman-teman intern kita yang sekarang sudah full time gitu ya, di mana kita lihat dari ketika mereka internship juga mereka tipe yang memang ingin challenge dirinya sendiri. Jadi tidak harus dikasih tahu, hari ini kamu harus A, B, C, D gitu ya. Tapi ada yang dia inisiatif, Kak hari ini aku mau kayak gini. Atau ketika kita checkpoint, Kak aku yang mimpin meetingnya boleh nggak? Oh silahkan gitu. Kita lihat anaknya memang sangat semangat dan asertif gitu. Nah, itu adalah tipe-tipe yang kita cari juga. Jadi kalau misalnya kalian bertanya presentasinya gimana supaya bisa jadi full time, sangat besar gitu ya. Bisa 80% kalau memang kalian menunjukkan performance yang kita inginkan. Oke, baik. Ini mungkin one last question nih untuk menutup sesi kita. Ini ada yang bertanya, apakah untuk job opportunities yang ada di Zenius sekarang itu bisa untuk S1 semua jurusan bisa nggak nih, Mbak Tiara? Bisa banget. Tapi balik lagi kayak yang dijelasin sama panelis yang lain gitu ya. Certain positions memang harus punya kualifikasi tertentu. Misalnya dari legal, kita pasti cari mereka yang sudah ada pemahaman di legal gitu. Tapi kalau yang lain kita open sih. Asalkan kalian bisa menunjukkan kualifikasi seperti portofolio, contoh project yang bisa istilahnya distinguish yourself dari beratus-ratus aplikan di posisi yang sama dengan kualifikasi yang sama. Seperti itu. Oke, mungkin tadi kan di Zenius ada beberapa creative position sama IT ya. Ya, berarti mereka harus menunjukkan portfolio kalau misalnya mereka itu capable untuk bidang tersebut gitu ya, Mbak ya?
Yes, Oke, benar. Mungkin sip, sip. kalau kreatif lebih ke portofolio, tapi kalau untuk IT misalnya programmer, iOS dan Android itu kan mereka harus ada pendidikannya khusus gitu ya. Nah, itu kita mungkin akan lebih lihat juga dari background pendidikan. Oke, baik. Mudah-mudahan itu pertanyaan dari Mas Fauzan tadi, mudah-mudahan menjawab ya Mas Fauzan ya. Terima kasih banyak nih Mbak Tiara udah memberikan insight wawasan Zenius seperti apa, terus karir di Zenius tuh dapat apa aja sih para fresh graduate ini gitu. Nah, terima kasih banyak waktunya Mbak Tiara. Aku akan lanjut ke sesi selanjutnya dengan Ajaib. Di sini ada Mbak Nadia ya. Oke, Thank you Mbak semuanya. Nadia. Ya, mungkin bisa di start videonya Mbak. Oke, sip, sip. Ya, untuk waktu dan tempat dipersilahkan nih untuk Mbak Nadia. Oke, thank you Mbak Fahira. BTW suara aku kedengaran kan ya? Kedengeran jelas. Nah, mungkin di sini ada mungkin beberapa kayak dari teman-teman, mungkin ada yang udah pernah dengar tentang Ajaib atau bahkan ada juga yang belum pernah dengar ya tentang Ajaib. Nah, ini mungkin di sini aku akan, sebelum aku menjelaskan jauh lebih dalam lagi terkait Ajaib, aku akan ada satu video dulu yang aku akan play sebentar ya. Hopefully suaranya kedengeran sih. Dari 2020 sampai hari ini, kita udah ngalamin banyak hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi ini ngerubah banyak hal dari pola kehidupan kita. Dari cara bekerja, berinteraksi, bergerak, dan bahkan berinvestasi. Banyak sekali bidang yang terpengaruh hingga menjadi titik balik bagi mereka, bagi kita semua, untuk menuju pencapaian baru. Salah satu sektor yang bertumbuh pesat di dalam masa pandemi ini adalah pasar modal. Dan kamu tahu nggak, kalau pasar modal berhasil memecahkan rekor peningkatan investor saham tertinggi di dalam sejarah pasar modal. Jumlah investor retail juga berkembang pesat, terutama di kalangan generasi muda. Tapi, hanya kurang lebih 1% dari seluruh penduduk di Indonesia yang berani untuk mulai berinvestasi. Padahal, investasi itu bukan tentang menang atau kaya. Investasi adalah langkah awal menuju kebebasan finansial. Sampai dengan hari ini, 1.032.822 investor retail telah lahir bersama Ajaib. Ini merupakan sebuah langkah awal dari jutaan langkah berani lainnya. Ajaib hadir dengan misi untuk menyambut investor generasi baru menuju layanan keuangan modern, terutama kemudahan akses dalam berinvestasi. Didukung dengan teknologi kelas dunia, pengembangan produk terus dilakukan untuk semakin mempermudah jutaan investor untuk berinvestasi. Kampanye edukasi secara konsisten dilakukan untuk membuat investasi semakin populer di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. 1 juta bukan merupakan angka yang kecil dalam sejarah pasar modal Indonesia. Namun juga bukan merupakan angka yang besar dibandingkan dengan ratusan juta penduduk Indonesia. Bayangkan, jika kita tidak berhenti di langkah 1 juta ini. Dengan berani mulai berinvestasi, kita mengubah masa depan negeri. Terima kasih untuk lebih dari 1 juta orang yang sudah berinvestasi dengan saya. Untuk jutaan lainnya, inilah saatnya berani mulai dan jadi bagian dari jutaan investor berikutnya. Ajaib, berani maju. Oke. Nah, itu mungkin tadi ya sedikit video tentang Ajaib. Jadi, a smarter way to invest in stocks and mutual funds in one app. Nah, jadi apa sih Ajaib itu? Who are we? Jadi Ajaib founded in 2019. Ajaib is a fast-growing investment platform in Indonesia, serving over 1 million users per 2021. So jadi saat ini kita punya 2 produk ya. We provide stock trading and mutual fund services through Ajaib Sekuritas and Ajaib Reksadana. Kita udah registered and supervised by OJK and IDX juga kayak gitu. Now, we became Indonesia's 7th unicorn startup and the first investment fintech unicorn in Southeast Asia. Jadi merely to 2,5 tahun ya after Ajaib first launch gitu. Nah,
Di sini juga we aim to make stock trading accessible for millennials through our mobile-first approach with low fees and friendly user interface. Jadi memang aplikasinya ini simple, jadi untuk teman-teman yang baru mau invest nih, jadi lebih simple kayak gitu. Oke. Nah, ini company journey. Jadi di tahun 2018 ya, kalau kita lihat kita tuh masih punya ada sekitar kurang dari 10 employee di dan di tahun 2019 kita ada 20 sampai 30 employee. Di tahun 2020 itu udah ada lebih dari 80 employees, dan saat ini di per quarter 2 kemarin ya kita udah mencapai ada lebih dari 150 employees di Ajaib. Nah, what comes to mind when you think about working in the financial service industry? Jadi mungkin kalau misalnya kalian mikir kerja di financial service industry itu boring gitu ya, mungkin kerjanya kayak old fashion style office atau strict environment, jadi itu salah banget. Di Ajaib nggak kayak gitu, it's different. So, nah ini, kita ada beberapa testimoni juga dari beberapa karyawan kita ya, talents kita di Ajaib. Nah, ini mungkin kalian juga bisa baca. Jadi ada salah satu dari mereka juga bilang, Ajaib it's challenging ya, but also exciting and very rewarding. Kayak gitu. So, jadi kita punya opportunity to have a significant impact on democratizing access to investment and finance in Indonesia. Ada juga yang bilang Ajaib itu gives an opportunity to solve problems that they never solved before. Jadi maupun kalian fresh graduate, maupun kalian sebelumnya belum punya experience, terus maupun kalian juga udah punya banyak experience ya, mungkin lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, cuman banyak hal-hal baru yang mungkin kalian baru explore juga di Ajaib, kayak gitu. Jadi emang kita harus selalu learning ya, kayak gitu. Nah, ada juga yang bilang with a positive environment, nothing could stop us from thriving more and more, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa, ini yang tadi aku bilang testimoni dari employee kita. Nah, is it possible to have fun while being productive? Jadi jawabannya adalah of course. Here at Ajaib, the company's core value drive us to make the impossible possible. Jadi kita punya ada beberapa value ya. Jadi ini value kita. Yang pertama ada will to win. Jadi will to win tuh this mindset gives you control to be who we want, live our lives the way we want. If you never quit, you'll never fail, kayak gitu. Yang kedua juga ada growth mindset, yaitu kemampuan dan bakat tersebut dapat terus berkembang dengan kerja keras dan dedikasi. Jadi memang kita memang akan selalu grow ya, maupun yang tadi aku bilang kita udah punya experience maupun belum, pasti selalu ada kesempatan untuk grow kayak gitu. Yang ketiga ada everyone is an owner. Jadi semua karyawan di sini bertanggung jawab atas semua pekerjaannya, dan mereka juga bertanggung jawab penuh dan selalu ingin melakukan improvement kayak gitu. Nah, ini ada untuk ini Insight Ajaib ya. Jadi apa sih ada kita tuh ada beberapa events juga ya di Ajaib. Mungkin sekarang karena masih pandemi jadi kita masih by virtual. Ini contohnya. Lurah atau Bu Lurah biasanya yang paling yaitu stikernya bisa dipakai 70 parah kayak gokil telak. Nah, ini juga activities, ada team event juga ya. The leader will be picked by people team and need to arrange activity for the family kayak gitu. Cuman ini mungkin sebelum pandemi kemarin ya, kalau mungkin sekarang kita masih banyak eventnya tuh lebih ke online kayak gitu. Ada virtual activities juga, of course di sini juga ada fun workout session, terus ada playing escape room juga kayak gitu. Nah, ini aku share juga tentang employees benefit di Ajaib. Jadi di Ajaib itu kita ada employee referral program, kita juga ada laptop ownership program, kita ada juga employees 0% broker fee, terus ada medical insurance and COVID-19 health support, sama ada BPJS, kita nih cover kesehatan dan tenaga kerja juga, kayak gitu.
Nah, ini mungkin ada sedikit quotes ya. There's no manual book that can guarantee you 100% success. Try to find your own path by trying a variety of things, even if the results are failures. Producing a good result takes time and you need to have self-good awareness. Now it's time for you to go explore and find yourself. Nah, ini untuk saat ini kita juga ada beberapa lowongan ya. Untuk banyak juga untuk posisi intern, ada recruitment intern, ada legal intern, ada compensation and benefit intern. Nah, mungkin semua lowongan ini bisa lihat aja, dicek di profile Ajaib di Prospol. Terus jangan lupa follow LinkedIn-nya Ajaib atau follow Instagram-nya Ajaib juga, people@ajaib. Nah, nanti di LinkedIn Ajaib juga kita banyak ada informasi-informasi terbaru atau lowongan-lowongan juga di sana. Cuman make sure juga cek di profilnya Prospol ya, untuk di Ajaib ini. Gitu. Paling itu dari aku, Mbak Fahira. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Mbak Nadia, sangat-sangat insightful ya. Jadi kita lebih tahu di Ajaib itu seperti apa sih nge-treat employee-nya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Kak, kalau misalnya kerja di perusahaan Ajaib, apakah harus fokus pada prodi yang sesuai? Kalau tidak dilihat dari prodi yang sesuai, apakah bisa dibuktikan melalui portfolio? Oke, jadi sebenarnya bisa ya. Jadi mungkin aku akan coba jelasin kalau misalnya contoh ya, aku ambil contoh kalau misalnya untuk di tech department gitu kan. Mungkin ada juga dari talents kita yang jurusannya itu bukan dari jurusan IT, tapi mereka pernah ngambil coding school dan lain-lain. So itu kita juga sangat-sangat open. Dan kalau misalnya kalian juga punya portfolio, itu bisa banget juga di-share untuk kita cek juga. Karena kan mungkin ada juga ya beberapa sebenarnya kandidat kita yang jurusannya tuh nggak sesuai mungkin dengan hatinya, jadi kayak setelah lulus mereka taunya pinginnya explore yang lain. Kalau misalnya mereka punya portfolio dan mereka yakin dan mereka bisa explore di sana, why not juga sih, bisa di-share ke kita, kayak gitu. Oke, sip, baik. Ini ada one last question nih Mbak untuk menutup sesi kita kali ini. Ada dari Rofi Hilmi dari Telkom University, katanya mau nanya, apakah lulusan kampus yang udah setahun atau lebih masih bisa dikatakan sebagai fresh graduate dan apakah masih bisa dikonsider? Karena kebetulan saya lulusan 2020 nih dan baru aktif mencari kerja sekarang karena sebelumnya berbisnis dengan keluarganya gitu. Kira-kira kalau di Ajaib dikonsider nggak kandidat yang emang udah setahun yang lalu gitu ya lulus gitu? Seperti itu Mbak. Oke, pastinya kita consider ya. Jadi mungkin aku juga punya beberapa profile yang aku cek juga dia ternyata pernah, misalnya ada gap year ya, kayak gitu. Mungkin dia setahun ini terakhir dia fokus untuk bisnis dan lain-lain. Kadang aku masih coba akan explore ya, pasti kita tanya juga mereka setahun ini ngapain. Kalau misalnya mereka fokus bisnis, ya nggak masalah juga sebenarnya gitu. Kita masih consider untuk kita proceed kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian punya fokus yang lain sebelumnya, nanti kita akan coba explore lagi saat interview kayak gitu. Jadi kita selalu open sih sebenarnya Mbak, kayak gitu. Oke, sip. Nah, buat kalian yang penasaran nih sama Ajaib lagi buka lowongan apa, itu bisa langsung klik di link yang barusan Christine temen aku share di chat box. Klik di sana, kalian kepoin lowongan apa aja sih yang cocok buat kalian gitu. Nah, terima kasih nih buat Mbak Nadia untuk insight-nya ya, sangat menarik. Dan again, mudah-mudahan ini bisa membantu buat para fresh graduate dan student di sini yang ingin apply ke Ajaib gitu.